Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2. Di sini saya akan mengerjakannya itu menggunakan aplikasi DevC++. Oke, mungkin kita langsung saja untuk mengerjakannya. Tetapi terlebih dahulu kita ke soalnya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, di soal ujian akhir semester ini terdapat beberapa soal, dan di sini ada beberapa skrip mungkin yang panjang dan ada satu skrip yang pendek. Jadi yang di skrip pendek nanti saya akan mengetiknya dan baru menjelaskannya. Akan tetapi di beberapa soal yang skripnya itu panjang, saya akan melakukan copy paste saja atau membuka kembali skripnya dan mungkin saya akan menjelaskan ulang saja. Oke, untuk itu kita langsung saja kerjakan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diminta untuk membuat sebuah program yang dimana program itu menampilkan bilangan faktorial dari 10. Oke, kita langsung saja kerjakannya itu menggunakan aplikasi DevC++. Itu soal pertama yang dimana program untuk menampilkan bilangan faktorial dari 10. Nah, di sini saya sudah mengetik skrip dari soal yang pertama yang dimana untuk bisa menampilkan bilangan faktorial dari 10. Nah, di skrip ini file headernya saya menggunakan IOStream. Dan di sini ini ada bilangan faktorial, hasilnya, dan ini untuk perkaliannya. Nah, di sini ada program yang untuk bisa memasukkan bilangan faktorialnya. Di sini C-nya bil faktorial sesuai dengan ini. Nah, di sini saya menggunakan perintah if, di mana perintah if ini untuk bisa mengidentifikasikan pada hasil outputnya yang bisa menampilkan angka.
Nah, kita langsung saja save dulu. Nah, di sini saya akan melakukan save-nya itu soal algo dengan file name-nya algo nomor 1. Kita save. Nah, setelah ini kita langsung jalankan saja. Mungkin masih terjadi kesalahan. Kita kembali lagi. Di sini kan 1. Oke, kita langsung saja kita jalankan kembali. Oke, kita masukkan bilangan faktorialnya itu 10. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Di sini sudah menampilkan hasil perkalian dari bilangan faktorial 10 yang dimana dari 1 sampai 10, dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Kita baca soalnya dulu. Nah, di soal yang kedua ini diminta untuk membuat sebuah program untuk bisa menginput, menghitung, dan mencetak perkalian matriks 3x3. Oke, kita ke C++-nya. Karena di soal tersebut dimana diminta untuk menginput, mencetak, serta menghitung hasil perkalian matriks 3x3. Di sini saya sudah membuat skrip, tapi skripnya terlalu panjang, jadi saya langsung saja menjelaskan saja. Mungkin di sini skripnya sudah terdapat skripnya. Nah, di sini sudah terdapat skrip dari soal nomor 2, yang dimana di sini saya menggunakan file headernya ada 3, yaitu IOStream, ConioH, dengan IOManip. Nah, di inline ini ada innya A ini 3 dengan 3 ini untuk barisnya 3, kolom 3. Begitupun dengan B dengan C. Dan di sini I ini simbol matriks A, J ini untuk simbol matriks B, dan K ini untuk simbol matriks C. Nah, di sini ada script atau program untuk memasukkan data pada matriks A. Selanjutnya ini hasil inputan di matriks A-nya. Di sini saya menggunakan setway dikarenakan jika kita menggunakan file headernya ada IOManip, tentunya kita harus menggunakan setway karena setway ini merupakan lebar dari suatu hasil inputan pada matriks dengan jumlah lebarnya itu 4. Di sini saya menggunakan 4 lebarnya, dan di sini nanti pada saat kita memasukkan datanya, kita hasil inputnya itu bisa di proses output itu bisa luas, dan kita bisa melihat hasil inputnya dari matriks A ini. Begitupun sebaliknya di matriks B dan C. Nah, di matriks B ini skripnya sama dengan matriks A, hanya kita menggantinya itu di inputan dalam matriks B, dan juga di chain ini kita menggantinya dengan B karena dia akan memanggil dari matriks B punya hasil masukkan data dari matriks B. Dan ini hasil inputannya juga saya menggunakan setway dengan lebarnya 4. Selanjutnya di operasi perkalian ini dimana menggunakan matriks C, yang dimana memasukkan rumusnya itu matriks C plus sama dengan matriks A dikali matriks B. Dan ini hasil perkalian, nanti akan menampilkan hasil perkaliannya. Nah, di sini saya menggunakan perintahnya itu perintah for, karena akan terjadi perulangan pada hasil inputan matriks A, B, dan hasil perkaliannya, karena pada matriks A ini memasukkan datanya
akan terjadi hasil penginputan sesuai data yang kita masukkan, jadi akan terjadi perulangan. Oke, mungkin kita langsung saja untuk run-nya karena saya sudah save. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai pada matriks A-nya. Di sini saya akan memasukkan nilai dari 1. Nah, ini terjadi perulangan dengan hasil inputannya untuk menampilkan angka. Selanjutnya kita inputkan nilai matriks B. Nah, di sini terjadi juga perulangan untuk menampilkan datanya pada matriks B. Nah, di sini hasil perkalian dari matriks Orno 3 kali 3 dengan sesuai dengan rumusnya, itu matriks C plus sama dengan matriks A dikali matriks B, dan ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang saya ketahui tentang soal nomor 2, yang dimana membuat program untuk menginput, mencetak serta menghasilkan hasil perkalian dari matriks dengan ordo 3 kali 3. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini diminta untuk membuat sebuah program yang bisa menghasilkan outputnya sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan stack. Nah, di sini untuk masukkan outputnya ini mungkin kita langsung saja ke Dev nya. Di soal yang ketiga ini saya sudah menyiapkan skripnya, mungkin kita langsung saja. Saya akan menjelaskan secara ulang saja skripnya. Nah, di sini saya menggunakan file headernya ada 2, yaitu iostream dan stdio.h. Untuk size-nya menggunakan 50. Di sini ada stack. Perlu kita ketahui stack ini merupakan suatu tumpukan, di mana stack ini terdapat ada stack untuk operasi push. Push ini untuk menyisipkan data atau memasukkan data, sedangkan untuk operasi pop ini untuk mengambil data, dan ini untuk menampilkan datanya. Di sini saya menggunakan perintah, yaitu perintah if else untuk mengidentifikasikan angkanya untuk hasil outputnya pada saat kita memilih di menu pilihan ini menggunakan angka. Dan sini juga saya menggunakan perintah do while, yang dimana merupakan salah satu syarat perulangan di dalam sebuah program untuk menampilkan hasil output yang kita inginkan. Dan di sini juga saya menggunakan perintah switch case, yang dimana ini merupakan sebuah pilihan. Nah, di sini di soalnya terdapat hasil outputnya yang berupa menu pilihan, jadi saya menggunakan perintah switch case. Nah, di sini ada terdapat beberapa menu pilihan, ada operasi push, operasi pop, tampilan stack, hapus stack, dan keluar. Oke, mungkin hanya itu saja untuk waktunya. Kita langsung saja run. Nah, ini tampilannya sudah sesuai dengan soalnya. Nah, ini sudah. Mungkin saya akan memasukkan pilihannya itu sesuai dengan hasil output pada soal ini. Kita pilih yang pertama, operasi push, untuk menyisipkan data ke tumpukan tersebut atau ke stack tersebut. Pilih 1, kita masukkan elemen stacknya itu 23. Nah, stacknya sudah, isinya itu 23. Setelah itu kita tampilkan hasil stacknya, pilih 3. Nah, di sini ada isi stacknya. Di sini saya akan ke operasi pop, yang dimana operasi pop ini untuk mengambil data di dalam stack tersebut, yaitu 23, atau menghapus data yaitu 23. Setelah itu kita pilih benar. Oke,
Mungkin yang hanya itu saja yang saya ketahui tentang soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita ke soal yang keempat. Soal yang keempat ini diminta untuk membuat program yang bisa menghasilkan outputnya itu sebagai berikut menggunakan Queue. Nah, ini hasil tampilan outputnya. Mungkin kita langsung saja ke C++ untuk mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya karena soal nomor 4 itu mungkin skripnya agak panjang, jadi saya perlu menjelaskan secara ulang saja. Nah, di sini sudah terdapat skrip dari soal nomor 4. Di sini saya menggunakan file headernya itu iostream, dan untuk define maksimalnya 50 data ya, masukkan datanya ke dalam queue. Perlu kita ketahui queue ini merupakan sebuah antrian yang dimana ada terdapat enqueue, yang dimana enqueue itu untuk menambah data atau menyisipkan data ke dalam antrian, dequeue untuk mengambil data dari antrian yang paling terdepan, ada clear untuk menghapus data dari antrian tersebut. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan data ke dalam antriannya. Di sini saya menggunakan perintah yaitu if else untuk mengidentifikasikan hasil outputnya itu dengan angka. Selanjutnya di sini saya juga membuat perintah if else juga mengambil data dari antrian yaitu dequeue. Nah, yang di inline ini, di menu pilihan ini saya menggunakan perintah do while dan switch case. Merupakan menu pilihan untuk switch case dan do while untuk perulangan pada tampilan menu pilihannya. Mungkin kita langsung saja run karena saya sudah save skrip dari nomor 4 ini. Nah, tampilannya sudah sesuai dengan soalnya. Di sini saya akan memasukkan datanya itu sesuai dengan tampilan pada hasil output di soal tersebut. Pilihan 1 untuk memasukkan data ke dalam antrian, saya akan masukkan datanya itu 23. Nah, data sudah ditambahkan ke dalam antrian tersebut. Nah, saya akan mengambil data dengan memilih menu pilihan dequeue. Nah, mengambil data 23 dan antrian itu kosong. Setelah itu saya keluar. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari mengerjakan soal-soal ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data.